Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurhalisa, NIM 2104075600048. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk tugas remedial saya, mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama, yaitu teori belajar dan pembelajaran bahasa. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pemulihan bahasa anak. Yang ketiga, perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Yang keempat, pendekatan strategi, teknik, dan metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Selanjutnya, yaitu yang pertama, teori belajar dan pembelajaran bahasa. Teori belajar dan pembelajaran bahasa ada 6. Yang pertama, teori humanisme. Teori humanisme di sini yaitu teori yang menggabungkan pengembangan kognitif dan afektif siswa. Pembelajaran bahasa menurut teori humanisme adalah menekankan pada komunikasi bermakna yang dapat berfokus pada siswa dengan menghargai ekstensi dalam setiap individu. Di sini pembelajaran yang dapat digambarkan penerapan pengalaman individual, siswa lain sebagai kelompok supporter, dan di sini juga guru sangat berperan sebagai fasilitator, dan materi di sini berdasarkan juga kebutuhan siswa. Dalam bahasa ibu, para siswa dianggap sangat membantu jika diperlukan untuk merumuskan hipotesis bahasa yang dipelajari. Yang kedua, teori behaviorisme atau mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian fundamental dari seluruh perilaku manusia. Yang selanjutnya, memandang bahwa bahasa adalah wujud atas tanggapan yang tepat terhadap sebuah stimulus. Respon bahasa dan akan muncul jika mendapat stimulus yang dirangsangkan secara berulang-ulang. Dan yang ketiga, teori nativisme. Di sini teori nativisme menyatakan bahwa anak sudah dibekali dengan alat pemerolehan bahasa sejak ia lahir, sehingga ia akan dapat belajar bahasa dengan mudah. Selanjutnya, teori fungsional. Teori fungsional di sini memandang bahwa pembelajaran bahasa hendaknya menekankan pada konsep penggunaan bahasa dalam berbagai konteks penggunaannya. Implementasi ini, maka pandangan pragmatik memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan bahasa. Selanjutnya, bahasa teorisme. Teori konstitusional di sini menyatakan juga bahwa perkembangan bahasa anak akan sejajar dengan perkembangan kognitif anak. Bahasa semakin meningkat, jika semakin meningkat kognitif, maka semakin meningkat pula teori interiorisme. Teori interiorisme di sini menyatakan bahwa bahasa dapat didasari oleh stimulus untuk melahirkan respon bahasa melalui sesuatu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa anak. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis di sini, setiap anak itu sejak lahir dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau potensi bawaan yang memungkinkannya yang mampu berbahasa. Di sini, dalam pemerolehan proses berbahasa, seorang anak dikendalikan oleh sistem saraf pusat yang berada di otak. Pada belahan otak kanan terdapat wilayah bengkel yang mempengaruhi dan mengendalikan penerimaan pemahaman seperti menyimak. Dan kedua bagian otak tersebut terdapat motorik suplementer yang berfungsi mengendalikan unsur fisik penghasilan. Ujar selanjutnya, faktor lingkungan sosial. Yang kedua, faktor lingkungan sosial dalam perkembangan bahasa anak.
faktor lingkungan sosial juga berperan sangat penting. Contohnya pada model berbahasa. Di sini dapat memberikan rangsangan atau tanggapan serta melakukan latihan dan uji coba berbahasa dalam konteks yang sesungguhnya. Dan di lingkungan sosial di sini adalah perilaku yang berbahasa orang tua, saudara, kerabat, keluarga, teman atau masyarakat selanjutnya. Yang ketiga, selanjutnya faktor inteligensi. Dalam perkembangan bahasa anak dapat juga terpengaruhi oleh faktor inteligensi, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Faktor inteligensi dapat bersifat abstrak dan tidak dapat diamati langsung kecuali melalui perilaku. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengaruh inteligensi sangat berkaitan dengan jangka waktu dan kreativitas dalam perkembangan bahasanya. Selanjutnya yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi dapat bersumber dari dalam maupun dari luar. Anak-anak tidak melakukannya untuk bahasa itu sendiri. Faktor motivasi intrinsik yaitu anak dapat belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat praktis seperti lapar, harus, sakit, perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang strategi pemerolehan bahasa anak. Ada 6, yaitu yang pertama mengingat. Mengingat di sini sangat berperan penting dalam belajar bahasa. Semua tindak berbahasa anak akan dilakukan dicatat dalam pikirannya melalui menyentuh, menyerap, mencium, mendengar dan melihat sesuatu. Dapat meniru juga dapat mempelajari bahasa anak menggunakan strategi peniruan. Dapat berarti mencontoh secara kreatif dan inspiratif. Di sini peniruan dilakukan, anak tidak selalu pengulangan pengalaman yang persis sama atas apa yang didengarkannya. Selanjutnya yaitu mengalami. Langsung mengalami di sini mempercepat anak memperoleh bahasa. Faktor mengalami di sini langsung dalam konteks yang nyata, anak menggunakan bahasa baik ketika berkomunikasi dengan orang lain maupun sewaktu ia sendiri. Anak dapat menyimak dan berbicara langsung dan sekaligus memperoleh tanggapan dari lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu bermain. Ketika anak bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan bahasa. Anak jika dalam bermain, anak ini sangat berperan sebagai orang dewasa sebagai penjual beli dan permainan lainnya. Kegiatan bermain tanpa disadari, mereka akan berlatih berbicara dan menyimak selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyederhanaan. Dalam perkembangan bahasa, strategi anak memperoleh bahasa yang dilakukan dengan cara menyederhanakan, seperti pengucapan sesuai tingkat usianya dengan menghilangkan bagian tertentu dalam ucapan, huruf atau kata-katanya. Misalnya anak berusia 1-2 tahun dapat mengucapkan kata maace atau kata makwe ayam mah pada usia selanjutnya. Semakin berkembang bahasanya dengan menyempurnakan dengan melengkapi huruf dan kata yang dihilangkan pada saat mereka mengucapkan sesuatu. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu perkembangan paramagnetik. Perkembangan paramagnetik menyatakan bahwa perkembangan bahasa yang merupakan hal sangat penting dalam aspek pertumbuhan bahasa pada fase anak usia sekolah dasar. Anak belum memiliki keterampilan berbicara secara sistematis.
Namun, selama usia dalam sekolah, proses kognitif meningkat sehingga memungkinkan anak menjadi komunikator yang lebih aktif dan efektif. Selanjutnya, perkembangan kemampuan membuat cerita. Anak yang berumur 6 tahun sudah dapat bercerita sederhana tentang cara televisi atau film yang mereka telah lihat. Kemampuan ini selanjutnya berkembang secara terus-menerus dan mereka dapat belajar menghubungkan kejadian tetapi yang mengandung hubungan sebab akibat. Konjungsi yang sering digunakan adalah perkembangan semantik dan proses kognitif selama periode sekolah dasar sampai usia dewasa secara bertahap, mengembangkan sejumlah kosakata dan makna khas istilah secara teratur. Anak dapat mempelajari makna melalui konteks tertentu. Dalam proses tersebut, seorang menyusun kembali aspek kebahasaan yang telah dikuasainya. Selanjutnya yaitu yang keempat, perkembangan morfologis dan semantik. Di sini, perkembangan bahasa pada usia sekolah dasar dapat berlangsung secara serentak atau simultan. Bentuk sintetik yang telah ada pada pemerintahan, bentuk baru fungsi kata gabung dan kata ganti juga diperluas sesuai tambahan struktur bahasa yang dikuasai, termasuk bentuk pasif termasuk bentuk pasif. Yang kelima, perkembangan fonologis. Pada awal usia sekolah, anak-anak sudah dapat mengucapkan semua bunyi bahasa. Namun, bunyi tertentu yang mereka saja ingin ketahui tentang inklustri masih sulit bagi mereka untuk diucapkannya. Dalam penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa anak kelas 2 dan kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar melakukan kesalahan pengucapan, diantaranya pada huruf F diucapkan P, saya diucapkan S, dan S diucapkan kompetensi fonem tampak jelas pada kemampuan anak mengenal irama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan strategi, teknik, dan metode dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning adalah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan situasi dunia yang nyata dan mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, kemudian menghubungkannya dengan kehidupan keseharian mereka. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Sebagai salah satu falsafah pembelajaran konstruktivisme ini boleh dikesan balik sekurang-kurangnya pada abad ke-18 dengan hasil kerja oleh seorang falsafah yang menyatakan bahwa manusia hanya memahami dengan jelas apa yang mereka pelajari atau alami sekiranya mereka dapat membina sendiri makna bagi kegiatan yang mereka lakukan. Ketiga, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran 4. Keterampilan berbahasa, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis, mengikuti dan menghargai saling ketergantungan. Selanjutnya, ketertanggungan bahasa. Selanjutnya yaitu pendekatan holistik. Pendekatan holistik adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah.
Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di sini adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar siswa bisa secara aktif dalam membangun konsep, prinsip, dan hukum melalui menanya, mencoba, atau menghimpun data, mengelola dan menganalisis data, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu pendekatan teknologi atau pendekatan TPACK merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran kerangka. Pengetahuan ini berasal dari konstruk para ahli yang mengatakan bahwa menurut Herman berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogik umum dan pengetahuan materi pelajaran secara terpisah kurang memadai untuk menjadikan memadai diperlukan landasan pengajaran yang berhubungan antara konteks materi pelajaran dengan pedagogik. Selanjutnya yaitu metode. Yang dilakukan di sini metode ada beberapa metode. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang sesuatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan selanjutnya. Metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama di sini metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat bersifat memandang argumentasi. Selanjutnya yaitu metode stimulasi. Metode stimulasi di sini artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan sebagai metode yang mengejar. Simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situs tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Di sini simulasi dapat juga digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu metode tugas. Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan registrasi dapat merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Selanjutnya metode tanya jawab. Metode tanya jawab di sini adalah metode yang mengajar untuk memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat pada saat yang terjadi dialog antara guru dan siswa. Selanjutnya metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok di sini atau bekerja dalam situasi kelompok dapat memandang pengertian bahwa siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai salah satu kesatuan atau kelompok tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya yaitu metode problem solving. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab
Dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya, dimulai dengan mencari data dan sampai kepada menarik kesimpulan. Selanjutnya, metode sistem regu. Metode sistem regu adalah metode mengajar dua orang guru atau lebih bekerja sama dengan mengajar sebuah kelompok sesuai. Jadi, di dalam kelas dapat dihadapi beberapa guru. Selanjutnya, metode latihan. Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari selanjutnya. Yang selanjutnya, metode khusus. Metode khusus dalam pembelajaran membaca dan di permulaan, di kelas rendah atau di SD. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan tentang teori-teori dalam pembelajaran bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.